Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita melakukan sosial penyuluhan, di sini terima kasih sebelumnya kepada teman-teman karena atas kerjasama kalian semua sehingga acara ini bisa terlaksana. Dan terima kasih juga, ini kita sama-sama berdoa agar acara yang akan dilaksanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di sini baik teman-teman, karena sebentar lagi acara akan segera dimulai, mari kita bersama-sama berdoa agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Selesai. Baik, kita harus semangat karena ayo kita satu, dua, tiga. Kelompok satu bisa. Ada dua pemateri. Pemateri pertama itu menyampaikan tentang KB yang modern, dan pemateri yang kedua itu menyampaikan KB yang memiliki jumlah penduduk besar mendukung program kontrasepsi untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk dan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program keluarga berencana. Di sini pil KB kombinasi progestin dan estrogen. Jadi ibu-ibu, ini kan ada dua macam pil, ada yang kombinasi dan ada yang mini. Yang kombinasi ini terdiri dari dua hormon. Ada yang dikatakan dengan hormon progestin dan hormon estrogen. Di sini kelebihan dari pil kombinasi ini mengurangi perdarahan saat menstruasi, mengurangi gejala PMS atau penyakit menular seksual, membuat siklus haid lebih teratur, meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi. Tapi selain ada kelebihan juga ada kekurangan dari penggunaan pil kombinasi ini. Adapun kekurangannya yaitu meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Nah ibu-ibu, penyakit hipertensi ini seperti tekanan darah tinggi. Apakah ibu-ibu juga sudah biasa mendengar istilah hipertensi ini? Ya, ibu-ibu, jadi hipertensi ini itu tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah ibu itu melebihi batas normal. Normalnya tekanan darah itu 120/80 mm Hg. Dan di sini penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular ini maksudnya penyakit yang berhubungan dengan jantung. Kemudian peningkatan berat badan dapat mengganggu produksi ASI, tidak mengurangi resiko infeksi menular seksual. Sebelum saya lanjut, apakah ada ibu-ibu di sini yang menggunakan pil KB dari kombinasi ini? Ibu-ibu ada yang pakai pil KB? Oh, iya. Lanjut. Metode yang menggunakan kombinasi hormon adalah pil dan suntik, di mana pil KB ini harus diminum setiap hari, tidak mengganggu kenyamanan hubungan seks. Jadi jika ibu-ibu mengonsumsi pil KB ini harus diminum setiap hari dan harus itu waktunya sesuai. Seperti contohnya, jika ibu-ibu ingin menggunakan pil KB, ibu misalnya pada hari ini ibu mengkonsumsinya
pada jam 7 malam. Jadi keesokan harinya ibu juga harus tetap mengkonsumsinya pada jam 7 malam. Kemudian kelebihan dari pil KB ini tidak mengganggu kenyamanan hubungan seks ibu dan suami ibu. Adapun suntik KB ini, suntik KB juga dilakukan setiap bulannya untuk suntik KB yang 1 bulan. Ini contoh dari pil kombinasi. Pil kombinasi ini terdiri dari 28 biji dan ada 2 warna. Ada yang warna kuning dan ada yang warna putih. Nah, yang warna kuning inilah yang mengandung hormon. Inilah yang dapat mencegah kehamilan dari ibu. Kemudian yang warna putih ini hanya mengandung V. Jadi di sini saya akan menjelaskan pil KB Progestin, di mana pil KB Progestin ini juga biasa disebut dengan pil mini. Di sini kelebihan dari pil mini tidak menimbulkan efek samping hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Jadi kelebihan dari pil mini ini tidak menimbulkan efek samping seperti tekanan darah tinggi dan tidak menimbulkan penyakit jantung. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI. Jadi ibu-ibu, jika ibu-ibu ingin menggunakan pil KB pil, jika ibu-ibu juga sedang menyusui, alangkah bagusnya jika ibu mengkonsumsi pil mini, karena pil mini ini hanya mengandung 1 hormon saja, yaitu hormon progestin. Jadi hormon progestin ini tidak akan mengganggu produktivitas ASI dari ibu. Jadi ibu-ibu tetap bisa untuk menyusui anak-anaknya. Kemudian kekurangan dari pil KB mini ini yaitu peningkatan berat badan, siklus menstruasi tidak teratur dan tidak mengurangi risiko infeksi menular seksual. Jadi ada juga kekurangan dari pil KB mini ini, di mana jika ibu-ibu mengkonsumsi pil mini ini, ibu-ibu yang sebelumnya kurus akan menjadi gemuk. Kemudian siklus menstruasi ibu tidak teratur, siklus haid dari ibu-ibu tidak teratur, dan pil mini ini tidak mengurangi risiko infeksi menular seksual. Kemudian metode yang menggunakan progestin adalah pil, suntik, dan implan. Jadi pil ini harus diminum pada jam yang sama setiap harinya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan suntik, penyuntikan setiap 3 bulan sekali. Kan suntik itu ada terbagi menjadi 2, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Kemudian implan ini atau susuk efektif untuk jangka waktu panjang. Bisa timbul nyeri di tempat pemasangan. Ini contoh dari pil mini. Pil mini ini hanya terdiri dari 21 biji saja. Kan tadi pada pil kombinasi terdiri dari 28 biji. Jadi pil mini ini hanya 21 biji saja dan hanya mengandung 1 hormon, yaitu hormon progestin. Kemudian alat kontrasepsi modern atau KB yang modern selanjutnya yaitu suntik. KB suntik adalah salah satu metode kontrasepsi yang umumnya cara kerja kontrasepsi itu mencegah terjadinya proses pembuahan dengan menjaga sel sperma dan sel telur agar tidak bertemu. Ada juga cara lainnya yaitu menghentikan produksi sel telur. KB suntik ini bekerja dengan cara keduanya. Jadi ibu-ibu, KB suntik ini ada 2 cara kerjanya. Yang pertama, dia bisa mencegah agar sel telur dan sel sperma itu tidak bertemu. Kemudian KB suntik ini juga bisa untuk menghentikan produksi sel telur. Kemudian efek samping dari KB suntik. Efek samping KB suntik yang selama ini kerap terjadi adalah bertambahnya berat badan, perdarahan yang tidak teratur, dan perubahan suasana hati yang berlangsung dengan cepat. Masih ada lagi yaitu sakit kepala dan nyeri pada payudara. Walaupun tidak pasti muncul pada setiap pengguna, cukup banyak wanita yang mengeluhkan efek samping tersebut. Efek ini kemungkinan berlangsung sejak mendapatkan suntikan sampai efek obat KB habis. Nah, sebelum kita lanjut di sini, apakah ada ibu-ibu yang tahu dari obat suntik KB? Ini yang 1 bulan dan ini yang 3 bulan. Dia Pak Jusen tadi itu seloyer ngono. Kemudian KB yang modern selanjutnya yaitu implan. Implan ini juga biasa disebut dengan susuk. KB susuk atau dalam medis dikenal dengan sebagai KB implan adalah tabung plastik kecil dan fleksibel seukuran korek api yang berisi hormon untuk mencegah kehamilan. Tabung ini yang sering juga disebut dengan susuk akan dimasukkan atau akan diimplan ke dalam kulit lengan atas.
Dengan pemakaian yang benar, sekali pasang KB implan sudah dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Jadi ibu-ibu, ini apakah ibu-ibu sebelumnya sudah pernah melihat seperti apa itu KB implan atau KB susuk? Atau ada dari ibu-ibu yang menggunakan ibu yang menggunakan berapa? 2 yang 3 tahun sesuai dengan materi ibu. Jadi sebelum saya lanjut, di sini ibu sebelumnya itu ditanya yang mana tangannya yang lebih aktif beraktivitas, dan ibu menjawab tangan kanan. Di sini ibu, apakah ibu merasakan perbedaan sebelum memakai susuk dan setelah memakai susuk? Iya Bu, karena memang KB suntik ini dan KB implan keduanya itu mengandung hormon, jadi sedikit banyaknya efek sampingnya juga sama. Di sini efek samping dari implan. Efek samping KB implan alias KB susuk yang paling lazim adalah perubahan pada siklus menstruasi. Betul Ibu? Ya, berikut ini adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi akibat penggunaan KB implan. Yang pertama, haid menjadi tidak teratur atau tidak haid sama sekali. Kemudian, darah haid menjadi lebih banyak atau malah menjadi lebih sedikit. Kemudian, flek atau bercak darah yang keluar saat sedang tidak haid. Berat badan bertambah, sakit kepala, jerawatan. Mungkin ada ibu-ibu yang sebelum memakai susuk ini sebelumnya mulus, tapi pada saat memakai implan atau KB yang lain itu yang mengandung hormon, ibu berjerawat. Jadi itu memang begitu memang efek samping dari penggunaan KB modern ini yang mengandung hormon ibu-ibu. Kemudian payudara terasa nyeri, rasa sakit, infeksi dan bekas luka di kulit tempat susuk dimasukkan atau diimplan, dan depresi. Di sini ada yang cocok untuk menggunakan KB implan. KB implan adalah metode kontrasepsi yang cocok untuk wanita yang sering lupa minum pil KB setiap hari atau yang ingin mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Jadi ini juga merupakan salah satu kelebihan dari KB implan ini karena KB yang lain, karena di sini juga jangka waktunya itu panjang seperti yang digunakan oleh ibu tadi ini, yaitu selama 3 tahun. Jadi ibu-ibu tidak perlu repot lagi untuk setiap hari meminum pil KB jika ibu-ibu menggunakan pil KB, dan ibu-ibu juga tidak harus terus-terus mengingat, oh ini tanggal saya untuk melakukan suntik KB, ini untuk saya melakukan hari ini saya akan melakukan suntik KB. Ibu tidak perlu lagi mengingat karena ini KB implan ini juga memiliki keunggulan yang lebih dibanding kedua itu. Kemudian di sini untuk memakai implan tidak semua wanita bisa menggunakan KB susuk atau KB implan. Dalam beberapa kasus, kondisi kesehatan yang Anda miliki akan membuat KB implan tidak efektif. Nah, di sini atau malah beresiko. Misalnya, KB implan tidak disarankan bagi wanita yang memiliki pembukuan darah, penyakit lever, perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, dan beberapa jenis kanker. Anda juga perlu konsultasi dulu pada dokter jika ingin memasang KB implan. Namun, memiliki salah satu penyakit berikut yaitu seperti diabetes, sakit kepala migrain atau sakit kepala hanya setengah, depresi, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, masalah kandung empedu, kejang-kejang, penyakit ginjal dan penyakit lainnya termasuk alergi. Ini contoh dari produk KB implan. Selanjutnya yaitu yang terakhir dari alat kontrasepsi atau KB modern ini yaitu KB IUD atau intrauterine device. IUD merupakan alat berbentuk seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Terkadang menyisakan sedikit benang di vagina untuk menandakan posisi IUD. Ada 2 jenis IUD yaitu IUD yang berisi tembaga dan hormon. IUD tembaga bisa digunakan sampai 10 tahun, sedangkan IUD hormon hanya sampai 5 tahun. Beberapa wanita merasakan Jadi ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan KB IUD tersebut. Yang pertama yaitu kelebihan dari KB IUD ini merupakan
metode use and forget, artinya menggunakan dan melupakan. Nah, maksudnya di sini kan tadi jangka waktu itu panjang, 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Jadi di sini jika Anda sudah menggunakan, Anda tidak perlu lagi untuk kemudian merupakan metode jangka panjang, tidak mengganggu kesuburan. Setelah dilepas, kesuburan dapat kembali dengan cepat. Jadi ini juga salah satu kelebihan dari KB IUD. Tetapi ada juga kekurangan dari KB IUD. Posisi IUD dapat bergeser, tidak nyaman bagi wanita, terkadang juga bagi pria saat berhubungan karena ada benang sisa IUD jika menggunakan IUD yang tembaga. Kemudian dapat timbul efek samping seperti kram dan perdarahan saat menstruasi yang lebih banyak. Nah, ibu-ibu, ini contoh dari KB IUD tembaga. Nah, ini KB IUD ini itu cara pemasangan ibu. Mungkin itu materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saudari moderator. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya tadi tentang alat kontrasepsi hormonal atau modern. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi sederhana. Nah, mungkin ibu-ibu di sini ada yang ingin ber-KB tapi takut akan efek samping yang terjadi pada tubuh ibu. Ya, dan juga kalau alat kontrasepsi hormonal itu, kontrasepsi sederhana ini adalah metode yang digunakan tanpa obat yang dapat mempengaruhi hormon seseorang atau sering disebut dengan metode kontrasepsi alami. Adapun macam-macam dari metode kontrasepsi alami, yaitu metode aminorelaktasi atau MAL, kemudian coitus interruptus atau senggama terputus, kemudian menggunakan kondom, kemudian menggunakan metode kalender. Nah, yang pertama di sini yang saya akan jelaskan adalah metode aminorelaktasi atau metode MAL. Nah, metode aminorelaktasi di sini adalah metode yang alami dan sederhana yang dapat digunakan setelah persalinan. Atau MAL ini memiliki cara kerja untuk menekan ovulasi. Jadi biasanya ibu-ibu apabila setelah melahirkan kan terjadi masa nifas. Jadi apabila setelah 40 hari itu setelah terjadi masa nifas tidak langsung terjadi menstruasi atau haid pada ibu-ibu. Pasti apalagi kalau misalnya ibu tersebut melakukan ASI eksklusif kepada bayi ibu, biasanya dalam kurun waktu 1 sampai 6 bulan itu tidak terjadi haid. Nah, inilah yang dimaksud dengan metode aminorelaktasi. Jadi pada saat itu ibu tidak perlu melakukan suntik dan juga tidak perlu melakukan pil karena ini adalah metode yang alami untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kemudian kelebihan dari MAL ini yaitu efektivitas tinggi dan keberhasilan mencapai 98%. Jadi di sini efektivitasnya sangat tinggi. Misalnya di sini ada 100 orang yang melakukan metode aminorelaktasi ini, ada 98 orang yang berhasil dan ada 2 orang yang tidak. Kemudian tidak mengganggu senggama. Maksudnya di sini kan di sini tidak menggunakan apa-apa. Jadi dalam melakukan hubungan suami istri, ibu dan suaminya tidak akan terganggu. Kemudian tidak memerlukan biaya dan otomatis ini gratis. Kemudian kekurangannya, efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid. Nah, di sini efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid. Jadi metode aminorelaktasi ini tidak permanen, hanya sampai 6 bulan atau sampai setelah terjadinya haid setelah masa nifas. Kemudian tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Maksudnya ini misalnya semoga tidak ya, dan saya yakin orang-orang sini pasti sehat-sehat semua. Nah, di sini yang tidak melindungi dari penyakit menular seksual, misalnya contohnya suami ibu mengalami penyakit mengidap penyakit HIV. Nah, di sini metode ini tidak melindungi ibu, dan bisa saja ibu terjangkit penyakit dari suami ibu, seperti itu. Nah,
Kemudian coitus interruptus atau senggang putus. Nah, ini mungkin ada ibu-ibu sekalian yang kelebihannya di sini murah tanpa biaya. Tapi di sini kekurangannya yaitu, kekurangannya di sini tidak melindungi dari resiko penularan penyakit. Seperti yang saya jelaskan tadi, coitus interruptus ini tidak melindungi diri ibu dari resiko penyakit menular. Kemudian efektivitas kurang, karena efektivitas kurang ini maksudnya bahwa kondom itu terbuat dari karet silikon yang dipakaikan pada pria dan wanita. Jadi kondom ini bukan hanya dipakai pada laki-laki, tetapi kondom juga itu ada yang digunakan untuk perempuan. Nah, kemudian kelebihannya ini mencegah penyakit praktis digunakan. Nah, kekurangannya yaitu beberapa orang timbul alergi bahan pembuatan kondom. Nah, biasanya ada orang yang alergi dengan karet silikon, apakah gatal kah atau nyeri. Kemudian hanya digunakan sekali. Jadi kondom itu hanya digunakan sekali dan tidak boleh dilakukan berulang kali. Karena kalau dilakukan berulang kali sudah tidak steril dan otomatis kondom itu bisa bocor. Kemudian pemakaian harus tepat. Nah, ini tadi yang ibu-ibu sing contoh kondom untuk laki-laki, dan bagian sini adalah contoh kondom untuk perempuan. Mungkin dengan kondom perempuan ini jarang digunakan di sini. Ini pemain terakhir adalah metode kalender. Nah, metode kalender ini adalah alat kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur atau masa ovulasi, atau sering disebut dengan pantang berkala. Jadi metode kalender ini digunakan dengan cara kita harus mengetahui masa subur ibu-ibu sendiri. Nah, untuk mengetahui masa subur ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Nah, misalnya ibu-ibu mengalami menstruasi pada tanggal 1 dan berakhir tanggal 5. Nah, masa subur itu terjadi satu minggu setelah terjadinya menstruasi. Jadi 1 minggu setelah terjadinya menstruasi itu pada tanggal 12, 13, 14. 3 hari itu dipantangkan untuk melakukan hubungan seksual karena di situ terjadi masa ovulasi. Kemudian kan tidak semua orang ulang penjelasannya bagaimana? Ya, baik, saya ulangi. Misalnya contohnya di sini. Yang pertama, ibu haid pada tanggal 1 dan berakhir pada tanggal 5. Kemudian masa subur perempuan tersebut terjadi pada satu minggu setelah selesainya masa haid. Jadi tanggal 5 selesai haid, kemudian masa suburnya terjadi pada tanggal 12, 13, dan 14. Atau kan semuanya siklus menstruasi ibu-ibu di sini kan berbeda. Misalnya saya ambil contoh lagi sampai tanggal 7. Kan kadang ada ibu-ibu bersih pada tanggal 7. Jadi masa kesuburannya itu terjadi. Baiklah, sudah mengerti Bu. Nah, baiklah, saya berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Baiklah, sedikit trimester. Karena dalam trimester pertama itulah sangat menentukan kecerdasan anak nantinya. Jadi kalau makanan harus kalau misalnya ibu tidak bisa makan langsung banyak, ibu bisa makan sedikit. Dan mengenai misalnya tidak bisa menghirup asap atau bau-bau, ibu di sini harus membiasakan. Tapi biasanya kalau menyidam itu hanya sampai 3 bulan. Seperti itu. Itu adalah kondisi fisiologis atau normal. Lagi kita apa ketiga jangan pada ya cibur dulu bisa bahasa Indonesia jadi Terima kasih atas beberapa
kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan, Dek, sesuai dengan yang ada di lapangan, biasanya itu orang habis melahirkan, nah beberapa hari atau sekitar sampai 40 hari ibu tersebut disuruh makabe disuruh makabe Kan tak mati. oh Mesti matu. Mesti matu biasa tu petang persona jadi nana ini. Semua si matu nak kita. Mau sih. Ini makabe. Kalau makabe, kalau ada pengaruh itu kabe dari anak yang disusui atau bagaimana? Macam biasa nih, betul Sudah saya jelaskan tadi tentang metode laktasi. Jadi apabila ibu-ibu menyusui, ibu tidak perlu menggunakan KB selama ibu belum pernah mengalami haid setelah nifas. Misalnya hari ini pas 40 hari ibu nifas. Nah, 1 bulan setelahnya, 2 bulan setelahnya, kalau belum pernah mengalami haid, ibu tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi karena itu adalah alat kontrasepsi alami seperti itu. Jadi ibu baru bisa menggunakan alat kontrasepsi setelah ibu mengalami haid pertama setelah nifas. Yang sekali ya dia terakhir tak keluar macam itu kan? Ya dulu ya. Dari ibu-ibu yang menggunakan KB, apakah masih ada yang ingin baiklah, itulah tadi materi dan sesi pertanyaan yang kita lakukan. Di sini kami semua alhamdulillah dapat bekerja sama dengan baik, tidak ada berjalan dengan lancar. Dari teman-teman penyuluhan sudah selesai, jadi di sini kita hanya menunggu hasil karena kita semua sudah bekerja keras, bekerja sama dan berusaha. Mudah-mudahan hasil dari penyuluhan dan ibu dosen puas dengan kerja keras kita semua. Jadi briefing untuk hari ini selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.